Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta PAC Jamkur NU Kedung Jajang, para pemirsa, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Qur'an Biting Sukodono, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menakdirkan kita pada siang ini bisa melanjutkan kembali kajian di dalam Facebook PAC Jamkur NU Kedung Jajang. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat sebagai amal baik kita yang memberatkan amal baik kita nanti di akhir zaman atau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai informasi bahwa kajian hari ini, yaitu hari Rabu jam 2 siang, kita akan mengaji suatu kitab yang berjudul Dirasatun fil Qasasil Qur'ani. Dirasatun fil Qasasil Qur'ani. Dirasatun artinya kajian-kajian, dari kata dirasatun, kemudian bentuk jamaknya dirasatun, kajian-kajian. Fil qasasil Qur'ani, di dalam kisah-kisah Quran, artinya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mempunyai beberapa aspek, beberapa kandungan. Di antara aspek penting yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah, cerita. Makanya kalau sampean baca Al-Quran, sampean lihat terjemahannya, di situ ada banyak kisah, banyak cerita. Nah, bahasa Arabnya cerita itu adalah qissatun. Qissatun, qaf, shad, ta, qissatun. Jamaknya qissatun adalah qasasun, qasasun, cerita-cerita. Qasasun. Contohnya cerita para nabi. Maka bahasa Arabnya adalah qasasul anbiya. Qasasu al-anbiya, cerita para nabi. Ternyata di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat itu banyak sekali cerita-cerita yang Allah muat di dalam Al-Quran. Orang itu biasanya suka dengan cerita, apalagi anak kecil, pasti suka dengan cerita. Sampean kalau kecil dulu atau yang sekarang mungkin masih, ketika mau tidur, maka apa yang bisa diminta oleh anak kecil? Biasanya apa? Minta diceritakan, minta didongengkan. Maka orang tuanya menceritakan dan anaknya mendengarkan. Nah, cerita-cerita ini ada banyak macam. Ada ceritanya yang bersifat fiktif. Fiktif itu artinya cerita yang tidak ada faktanya. Cerita yang hanya dibuat untuk hiburan saja. Contohnya, cerita tentang naga yang bisa terbang. Kira-kira menurut sampean itu fiktif atau tidak? Cerita
nyata atau tidak nyata? Nah, Nyi Roro Kidul, kira-kira menurut sampean itu cerita nyata atau tidak? Itu namanya cerita fiktif. Ada juga cerita yang nyata. Ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata banyak ceritanya. Bahkan ada yang sampai menghitung bahwa cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu sampai 25%. Jadi kalau sampean lihat Al-Quran itu, hampir 25% itu membahas tentang kisah orang-orang terdahulu, atau disebut dengan cerita orang-orang terdahulu. Sebagai buktinya bahwa Al-Fatihah yang merupakan itu adalah ringkasan dari Al-Quran. Jadi kalau sampean pengen tahu ringkasan Al-Quran, maka cuma tinggal lihat Al-Fatihah. Nah, kalau sampai lihat di Al-Fatihah, pokok-pokok kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah, salah satunya adalah tentang kisah-kisah orang terdahulu. Menurut sampean ayat yang mana yang memuat kisah-kisah orang terdahulu di dalam surah Al-Fatihah? Di dalam Al-Fatihah yang memuat kisah orang-orang terdahulu. Nah, apa? Coba dibaca ayatnya. Ya, betul. Itu adalah kisah orang terdahulu. Jadi di dalam Al-Fatihah itu kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Dijelaskan di ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang pernah dipilih oleh orang-orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah. Jalan yang pernah dipilih oleh orang-orang yang pernah mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang mendapatkan nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dijelaskan di dalam ayat yang lainnya. Jadi Al-Qur'an itu adalah yufassir ba'duhu ba'dan. Ayat ini ditafsiri atau dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Di ayat yang lainnya ada ternyata ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin. Jadi yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah itu adalah para nabi. Nah, maka nanti di dalam Al-Qur'an itu banyak cerita para nabi. Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad, dan begitu seterusnya. Dan juga siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dijelaskan juga. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dibenci dan juga orang yang tersesat. Siapakah orang yang dibenci dan orang yang tersesat? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang tidak menyembah Allah, maka masuk dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah diceritakan? Diceritakan bagaimana Qarun, satu misal. Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi kemudian dia sombong karena punya harta banyak. Akhirnya kemudian Allah mengadab si Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Akhirnya ditenggelamkan harta-hartanya itu. Atau cerita tentang Firaun. Dia juga sombong. Inna fir'auna ala fil ard. Fir'aun ini sombong, menyatakan diri Tuhan. Saya adalah Tuhan, kata Fir'aun.
Wa ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Akhirnya ditenggelamkan. Nah, menarik ternyata ketika kalau kita bahas kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Apakah supaya kita terhibur? Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu dikisahkan kembali, diceritakan kembali. Apakah supaya kita terhibur? Yang awalnya sumpek, dengar cerita itu akhirnya senang. Apakah cuma cukup itu saja? Tidak. Bahkan ada satu surah khusus untuk menceritakan satu orang. Tadi di dalam juz 12 itu ada namanya surah Yusuf. Menceritakan tentang Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Padahal itu sampai berapa lembar itu? Banyak sekali. Bahkan Allah kemudian menjelaskan bahwa ceritanya Nabi Yusuf ini merupakan cerita yang paling bagus. Ahsanal qasas. Ahsanal qasasi bima awhai. Nah, kita masuk kepada buku sekarang. Jadi lagi bahwa cerita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah cerita yang penting, sehingga perlu kiranya bagi kita untuk mempelajari bersama. Apalagi sampean kan menghafalkan Al-Quran di sini. Jadi kalau sampean hafal Al-Quran, kemudian tahu ceritanya yang dengan apa yang sampean hafalkan di dalam Al-Quran itu, maka itu akan mengasyikkan. Pertama, sebelum kita masuk kepada cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian qissatun atau cerita. Di halaman 11, ta'riful qissati lughatan wa istilahan. Apa definisi dari kata qissah atau cerita, baik itu secara lughah, secara bahasa, atau secara istilah. Pertama berarti secara bahasa. Al-qissatu atau bahasa Indonesianya adalah kisah. Itu terdiri dari dua kata atau dua huruf. Al-qaf was-shad. Qassa, qassa yakussu. Qassa yakussu. Qissatan. Artinya cerita. Kita baca di sini taduru madatul kalimati al-qaf was-shad haulat tatabbu'i. Jadi arti dari qissatun itu adalah sesuatu yang mengiringi, saling mengiringi. Kalau sampean lihat televisi, ada film satu misal. Film ini tidak selesai sekali, tetapi berseri. Itu kan berarti antara seri 1 dengan seri 2 saling mengikuti. Seri 2 mengikuti yang 1, begitu seterusnya. 3 mengikuti kedua, 4 mengikuti ketiga, begitu seterusnya. Antara satu seri dengan yang lainnya ini memiliki keterhubungan. Contohnya begini, sampai melihat ada film Nabi Muhammad SAW. Di episode pertama bercerita tentang lahirnya Nabi Muhammad. Habis itu bersambung. Sampai sudah penasaran, akhirnya nonton di episode kedua. Episode kedua menceritakan tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersambung. Di episode ketiga kemudian bercerita tentang masa muda Nabi Muhammad SAW. Artinya dari satu episode ke episode yang lain itu saling berhubung. Itu yang disebut dengan tatabbu', saling mengikuti. Kisah ataupun cerita itu juga seperti itu. Sampian sekarang hidup ini juga sedang dalam rangka mengukir kisah. Semua kita yang ada di sini, saya, sampean, Aziza, kemudian Ella, Eli, ini semuanya dalam rangka sedang mengukir kisah.
Kapan kita akan dikisahkan? Setelah kita mati. Setelah kita mati, maka nanti orang-orang yang akan datang setelah kita, anak-anak cucu kita, atau siapapun itu, nanti akan menceritakan kembali tentang kisah kita. Ungko lambak di mbah, nyamana aziz, tanggembar ya rajin, hafal Quran, seperti itu. Punya pondok, kemudian dia mengembangkan pondoknya, diceritakan. Itu namanya kisah. Satu misal yang lebih gampang. Ada yang kenal dengan Kiai Syarifuddin? Kenal? Pernah ketemu? Tapi kok orang pada tahu semua Kiai Syarifuddin itu? Karena dulu beliau semasa hidupnya beliau merajut kisah, yaitu membangun pondok yang beliau sebut dengan Pondok Kiai Syarifuddin. Dan sampai sekarang orang mengambil faidah, mengambil manfaat dari pondok itu. Ada yang kenal dengan Soekarno? Semua orang pasti akan membaca sejarahnya Soekarno. Kenapa? Karena dia orang yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Pun juga sama, ketika ada orang yang jelek, maka juga akan diceritakan nanti, tapi akan dikenang sebagai orang yang jelek. Contohnya Fir'aun yang seperti yang katakan tadi. Orang ketika mendengar kata Fir'aun, apakah bangga dengan Fir'aun atau tidak? Pasti akan menjelek-jelekannya. Fir'aun itu gini. Kenapa? Karena ketika dia hidup, dia telah merajut kisah kehidupannya dengan kejelekan. Nah, maka mulai sekarang sampean harus memperbaiki diri supaya kisah sampean itu akan dikenang dengan kisah yang baik. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para solihin, para aulia, dan begitu seterusnya. Jadi secara bahasa, al-qissatu itu artinya at-tatabbu', saling mengikuti. Contohnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas ayat ke-11, Allah berfirman, wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Jadi ceritanya di dalam surah Al-Qasas ini, Qasas itu artinya cerita-cerita. Jadi ada surat khusus namanya surat cerita-cerita. Sampai ada suratnya itu. Surat tentang cerita-cerita. Cerita apa yang ada di sana? Ceritanya Nabi Musa. Jadi ceritanya adalah ketika Fir'aun bermimpi bahwa nanti akan ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya, yang akan melenyapkan kerajaannya. Akhirnya Fir'aun memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh orang Bani Israel. Kebetulan ketika itu ibunya Nabi Musa sedang melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada ibu Nabi Musa ini supaya menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Nah, dimasukkan ke dalam tabut. Tabut itu semacam keranjang seperti itu. Nabi Musa ditaruh di sana, kemudian dihanyutkan. Nah, Nabi Musa ini punya kakak perempuan. Nah, namanya juga seorang ibu pasti akan khawatir kepada anaknya, apalagi dihanyutkan ke sungai itu. Sampai punya anak dihanyutkan ke sini. Nah, kira-kira khawatir atau tidak khawatir? Khawatir. Nah, karena khawatir itulah kemudian si ibu ini bilang kepada anak perempuannya, waqalat, dan berkata li ukhtihi, kepada saudaranya, maksudnya saudara Musa di sini, kussihi. Nah, dari kata ini kussi, qassa, kussihi ay tatabbu'i, ikutilah. Jadi keranjang yang ada Nabi Musa di dalamnya itu coba kamu ikuti, kamu pantau terus. Takutnya ini nanti dimakan buaya atau dia tenggelam, kan kita tidak tahu. Maka ikutilah. Akhirnya sama sama saudaranya ini atau kakaknya Nabi Musa ini diikuti keranjang itu. Sampai pada akhirnya keranjang ini sampai kepada pemandian
kerajaan Fir'aun. Kerajaannya Fir'aun. Jadi sebenarnya anak ini yang dicari oleh Fir'aun, yang ingin dibunuh, malah kemudian tidak jadi dibunuh dan justru dianggap sebagai anaknya, diadopsi. Bagaimana ceritanya? Nanti kita akan ceritakan itu. Jadi pelajaran ini berbicara tentang bagaimana kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ada kisah siapa saja yang ada di dalam Al-Quran? Banyak. Namun yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah kisah siapa? Menurut sampean kisah siapa yang paling banyak diceritakan? Tidak, ternyata Nabi Musa. Yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah cerita Nabi Musa. Nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah nama Musa. Nah, bagaimana ceritanya? Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini meskipun singkat, mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan bagi kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada keterangan yang salah, tutur kata yang kurang pas. Al-Fakir memohon koreksi, saran, dan wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini lebih gampang ya.